Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maksi Rizkuna Fibra Praswika dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi. Saya biasanya dipanggil Maksi. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Desa Aryo Jeding, Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari Bapak Wahyu Haryanto yang mengulang mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya di atas ini. Di sini pertama ada tujuan pembelajaran. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi, data, dan topologi jaringan komputer. Terus menjelaskan fungsi berbagai protokol standar seperti TCP atau IP, DNS, dan HTTP, serta memahami struktur lapisan pada model OSI dan TCP atau IP. Selain itu, mahasiswa dapat mengidentifikasi fungsi perangkat jaringan seperti hub, switch, router, dan firewall. Membedakan jenis jaringan berdasarkan cakupan area seperti PAN, LAN, MAN, dan WAN, serta memahami berbagai media transmisi, baik terpandu maupun nirkabel, yang digunakan dalam komunikasi data. Terus ini materi pertama dari PPT saya di atas ini, yaitu konsep dasar jaringan komputer dan topologi. Yang pertama ada konsep dasar komunikasi data, yaitu ada pengirim, penerima, alat, media, terus dan informasi. Yang kedua ada komunikasi manusia melalui mulut, contohnya melalui mulut dan telinga. Komunikasi komputer itu melalui transmitter dan receiver. Yang ketiga ada topologi jaringan komputer, point to point, bus, ring, star, tree, mesh. Yang keempat ada setiap topologi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penjelasannya, pada slide ini saya menjelaskan bahwa komunikasi data itu memerlukan pengirim, penerima, alat, media, dan informasi. Sama seperti kayak manusia menggunakan mulut dan telinga, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, contohnya kayak gitu. Kalau komputer itu menggunakan transmitter dan receiver namanya. Nah, selain itu ada berbagai kayak bentuk topologi jaringan seperti kayak point to point, terus yang kayak di slide tadi ya, bus, ring, star, tree, dan mesh, yang masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan kekurangannya masing-masing. Seperti itu. Terus lanjut ke slide saya yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol standar jaringan komputer. Yang pertama, protokol, yaitu aturan standar komunikasi data antar perangkat. Terus yang kedua ada jenis-jenis protokol. Yang pertama ada TCP, yaitu Reliable Error Correction. Terus yang kedua ada UDP, yaitu cepat tanpa koneksi. Terus yang ketiga ada ICMP, yaitu untuk mengetes jaringan. Terus yang keempat ada DNS, DHCP, HTTP, VTP, SNMT, POP3, IMAP, SMTP. Terus yang ketiga ada protokol memungkinkan perangkat berbeda vendor untuk berkomunikasi. Terus yang keempat yaitu penting untuk keamanan, terus efisiensi dan interoperabilitas jaringan. Nah, menurut pengetahuan saya, protokol
Protokol itu berfungsi sebagai kayak aturan agar perangkat dapat saling berkomunikasi kayak dengan benar, berkomunikasi dengan benar. Beberapa contohnya itu kayak seperti yang ada di atas ini: TCP, UDP, ICMP, DNS, HTTP, dan lainnya itu. Nah, dengan adanya protokol, jaringan menjadi lebih efisien, menjadi lebih aman, dan bisa digunakan lintas vendor perangkat. Seperti itu. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide saya yang ketiga, yang yaitu OSI mode dan TCP atau IP layer. Yang pertama ada OSI. OSI itu mode terdiri dari 7 lapisan komunikasi data. Terus ada tujuan, standarisasi, interoperabilitas, dan kemudahan troubleshooting. Yang ketiga ada TCP atau IP layer. Itu digunakan di internet modern dengan 4 lapisan utama. Network, yang pertama ada network interface layer. Terus yang kedua ada internet layer. Yang keempat ada transport layer. Yang ketiga transport layer. Yang keempat ada application layer. Terus yang keempat ada protokol umum yang isinya yaitu TCP, UDIP, UDP maksudnya, UDP, ICMP, DNS, HTTP, terus VTP, dan lainnya. Penjelasannya, model OSI itu memiliki 7 lapisan yang bisa membantu standarisasi komunikasi antar perangkat. Sedangkan TCP atau IP itu lebih praktis dan digunakan di jaringan internet saat ini dengan 4 lapisan utama. Keduanya itu membantu memahami bagaimana data itu dikirim dan diterima di jaringan komputer kayak gitu. Terus di sini akan saya menjelaskan tentang perangkat jaringan komputer. Yang pertama ada hub. Itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan dan broadcast costing tinggi. Terus yang kedua ada switch yang memiliki table lebih cepat dan efisien daripada HUB. Terus yang ketiga ada router. Itu menghubungkan jaringan yang berbeda, menentukan jalur data. Terus yang keempat ada modem. Itu mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Terus yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ada access point, koneksi nirkabel kayak 2,4 Hz dan 5 Hz. Terus yang keenam ada freewheel, yaitu memonitor dan mengatur lalu lintas data jaringan. Terus di slide ini dijelaskan fungsi perangkat jaringan itu seperti hub, switch, router, modem, access point, dan freewheel. Nah, itu masing-masing memiliki peran penting, mulai dari menghubungkan komputer, mengatur lalu lintas data, hingga menjaga keamanan jaringan. Terus di slide saya selanjutnya ada jaringan berdasarkan ukuran. Yang pertama PAN, Personal Area Network, menghubungkan perangkat pribadi jarak lebih dari 10 meter. Contoh seperti Bluetooth, Wi-Fi direct, terus NFC. Terus yang kedua ada LAN, Local Area Network, area terbatas
seperti kantor, kampus, kecepatan tinggi. Terus yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota, contoh antar kampus. Terus ada WAN, WAN, yaitu Wide Area Network, menghubungkan banyak LAN atau MAN antar negara, digunakan oleh organisasi besar kayak Microsoft, Otsuka, kayak gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PAN, LAN, dan MAN. Terus WAN, Personal Area Network, itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti laptop, smartphone, handset, bluetooth, dan smartwatch. Contoh, koneksi bluetooth antar ponsel dan earphone atau hotspot pribadi. Terus kelebihannya, hemat daya, biaya rendah, mudah konfigurasi, seperti itu. Terus kekurangannya, jangkauannya sangat terbatas dan rentan terhadap gangguan sinyal. Terus LAN, Local Area Network, cakupannya itu hanya satu gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Fungsinya untuk menghubungkan komputer dan perangkat lain dalam area terbatas, atau berbagai file, printer, dan koneksi internet. Contohnya kayak jaringan komputer di kantor atau lab komputer sekolah. Kelebihannya, jaringan komputer di kantor kelebihannya kecepatan tinggi hingga GPS. Biaya relatif murah, mudah dikelola. Terus kekurangannya, tidak cocok untuk area yang sangat luas. Terus yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Cakupannya itu satu kota atau kawasan perkotaan. Fungsinya menghubungkan beberapa LAN dalam satu kota untuk memperluas instalasi pemerintahan, kampus, atau perusahaan besar. Contohnya, jaringan universitas dalam satu kota. Terus kelebihannya dapat mencakup area yang lebih luas dari LAN. Kekurangannya, biaya instalasi dan pemeliharaannya itu lebih tinggi, sering membutuhkan izin atau kerjasama dengan penyedia layanan. Terus yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Cakupan itu antar kota, negara, bahkan benua. Fungsinya itu untuk menghubungkan jaringan MAN dan LAN berbagai lokasi geografis. Contoh, internet adalah contoh terbesar dari WAN. Kelebihan, cakupan sangat luas, memungkinkan komunikasi global. Kekurangannya, kecepatan bervariasi, biaya tinggi, dan kompleks dalam pengelolaan serta keamanan. Terus di slide saya selanjutnya, media transmisi jaringan komputer. Yang pertama ada OSI layer, physical layer, tempat konferensi data ke bit stream. Terus yang kedua, guide media. Ada koaksial, itu digunakan pada topologi bus dan ring. Terus ada twisted pair atau UTP, umum pada jaringan LAN. Terus ada fiber optik, kecepatan tinggi tanpa resistansi, butuh alat khusus. Terus yang ketiga yaitu ada unguided media. Yang pertama ada Wi-Fi, infrared, microwave, satelit, dan LiFi. Penjelasannya, guide media atau media terpandu atau menggunakan kabel. Data dikirim melalui kabel fisik sehingga arah dan jalur sinyal dapat dikontrol dengan baik.
Yang pertama ada kabel koaksial. Struktur: 1. Inti tembaga di tengah dengan pelindung logam dan isolator. Kelebihannya tahan terhadap gangguan elektromagnetik, kuat dan stabil. Terus kekurangannya kurang fleksibel, kecepatan lebih rendah dibanding kabel modern. Contoh, digunakan pada jaringan TV, kabel atau jaringan lama. Terus yang kedua ada kabel twisted pair atau UTP atau STP. Strukturnya, beberapa pasangan kabel tembaga yang dipilih untuk mengurangi interferensi. Kelebihannya, murah, mudah dipasang, dan banyak digunakan di jaringan LAN. Kekurangannya, rentan terhadap gangguan jika jarak terlalu jauh tanpa repeater. Contoh, kabel UTP, Cat 5e, Cat 6 pada jaringan kantor. Terus fiber optik atau serat optik. Strukturnya, inti kaca atau plastik yang mentransmisikan data menggunakan cahaya. Kelebihannya, kecepatan sangat tinggi, jarak transmisi jauh, tahan gangguan elektromagnetik. Kekurangannya, biaya instalasi mahal dan lebih sulit diperbaiki. Contoh, kayak backbone internet antar kota atau antar negara. Terus yang kedua ada unjinned media tidak terpandu atau nirkabel. Data ini dikirim melalui gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan kabel fisik. Yang pertama ada WiFi, wireless fidelity. Itu menggunakan gelombang radio untuk komunikasi jarak dekat. Umum digunakan di rumah, sekolah atau kantor. Terus yang kedua ada infrared buster. Itu menggunakan cahaya infrared merah, cocok untuk komunikasi sangat dekat. Contoh, remote TV, transfer data antar ponsel jadul. Terus ada yang ketiga microwave, mengirim data antar menara atau satelit menggunakan gelombang mikro, cocok untuk komunikasi jarak jauh tanpa kabel. Terus kelemahannya, terpengaruh cuaca dan membutuhkan antena dengan garis pandang langsung. Terus ada satellite communication, mengirim data menggunakan satelit orbit bumi menjangkau seluruh dunia. Umumnya digunakan untuk televisi, GPS dan komunikasi internasional. Kelemahannya, latensi tinggi dan biaya operasional besar. Terus LiFi atau Light Fidelity, teknologi baru ini yang menggunakan cahaya LED untuk mentransfer data. Kelebihannya, kecepatan tinggi dan aman karena cahaya tidak menembus dinding. Kekurangannya, hanya berfungsi jika ada garis cahaya langsung. Terus di slide saya selanjutnya, di sini ada praktek terminasi kabel UTP yang kemarin sempat dipraktekkan di kelas. Fotonya kayak di atas ini. Itu yang pertama, siapkan RJ dan kabel. Nah terus kupas kulitnya, kulit kabelnya sekitar 2 cm. Terus urutkan warnanya. Kalau sudah urut warnanya, masukkan ke RJ45 nya tadi sesuai. Kalau sudah sesuai, masukkan. Terus jepit menggunakan crimping tool, dijepit. Terus diuji dengan line test. Kalau 1-9 udah nyala, berarti tandanya warnanya sudah sesuai dan sudah benar, seperti itu. Nah terus kesimpulannya, dari
materi saya di atas tadi, jaringan komputer merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran data antar perangkat melalui berbagai media transmisi, baik kabel maupun nirkabel, untuk mencapai komunikasi yang efisien dan aman. Jaringan dibangun berdasarkan konsep komunikasi data, topologi perangkat keras seperti hub, switch, dan router, serta protokol standar seperti TCP, IP, DNS, dan HTTP yang mengatur pertukaran informasi. Model referensi OSI membantu memahami proses komunikasi dalam 7 lapisan. Sementara media transmisi seperti UTP, fiber optik, Wi-Fi hingga Li-Fi menjadi sarana utama dalam pengiriman data. Dengan memahami seluruh komponen ini, kita dapat merancang, mengelola, dan memecahkan masalah jaringan komputer dengan lebih efektif. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.